Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Biar ku perjelas. Kau menghamili NPC di dalam game? Meishu bertanya lagi untuk memastikan. Itulah yang dia katakan padaku. Jawab Yuan dengan suara tenang tanpa terlalu memikirkannya. Astaga, gumam Meishu dengan suara linglung. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Yuro begitu mengetahui hal ini. Mungkin lebih baik jika aku tidak memberitahunya. Demi kebaikannya sendiri. Pikir Meishu dalam hati. Setelah hening sejenak, dia berkata, Yuan, aku tahu keluarga Yu tidak mengajarkanmu ini, tapi kau seharusnya tidak menghamili wanita dengan mudah, terutama jika kau baru saja bertemu mereka. Saya tahu itu, tetapi orang-orang ini sangat baik, dan saya benar-benar ingin membantu mereka, kata Yuan. Mari kita lanjutkan pembicaraan ini setelah ini. Ibu akan membunuhku jika kamu terkena flu karena aku tidak merawatmu dengan baik. Oke. Maka Meishu terus membersihkan tubuh Yuan, tetapi hatinya terasa lebih berat dari biasanya. Hampir seperti ada rantai tak terlihat yang membebaninya. Ini hanya NPC, jadi seharusnya tidak apa-apa. Dan ini hanya permainan. Pikir Meishu dalam hati sambil menggerakkan tangannya ke bagian di antara kaki Yuan. Membuat bayi ya? Kurasa sudah saatnya dia belajar tentang hal-hal seperti ini. Karena keluarga Yu hanya peduli dengan bakat musiknya, mereka tidak ingin apapun yang tidak berhubungan dengan musik masuk ke dalam pikirannya. Dan itu termasuk akal sehat bahkan untuk hal-hal mendasar dalam kehidupan. Lagi pula, semakin sedikit akal sehat yang dimiliki Yuan, semakin mudah bagi mereka untuk mengendalikannya dan menipunya. Sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lawan jenis, itu bahkan tidak pernah terlintas di benak keluarga Yu. Tentu saja, Yuro mengajarinya beberapa akal sehat. Tetapi dia ingin Yuan tetap polos dan murni selama mungkin. Jadi dia sengaja menghindari membicarakan hal-hal semacam itu. Setelah membersihkan tubuh Yuan, dia membawanya kembali ke kamarnya, lalu mengeringkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya. Kamu ingin belajar cara membuat bayi kan? Tanya Meishu kepadanya setelah itu. Ya, baiklah. Pertama-tama, kamu perlu memahami pentingnya memiliki bayi dengan orang lain. Memiliki bayi bukanlah sesuatu yang bisa kamu anggap remeh, Yuan, karena itu akan mempengaruhi hidupmu selamanya. Untungnya itu hanya terjadi di dalam game, tetapi jika itu terjadi di dunia nyata, kamu akan memikul banyak tanggung jawab. Selain itu, kamu seharusnya hanya punya anak dengan pasanganmu, seseorang yang cukup kamu sayangi sehingga kamu tidak keberatan menghabiskan sisa hidupmu bersamanya, kata Meishu kepadanya. Mendengar perkataan Meishu, Yuan tiba-tiba berkata, jadi seseorang sepertimu. Meishu terdiam setelah mendengar perkataan Yuan yang benar-benar mengejutkannya, dan juga membuat tubuhnya merinding. Lalu Yuan tiba-tiba melanjutkan. Aku tak keberatan menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Meishu. Apakah ini berarti kau adalah pasangan hidupku? Ya, tidak begitu juga, jawab Meishu dengan suara gemetar. Memiliki pasangan membutuhkan kesepakatan antara dua orang yang ingin bersama. Kamu tidak bisa begitu saja menyebut seseorang sebagai pasanganmu hanya karena kamu ingin bersamanya. Jelas Meishu kepadanya. Begitu. Baiklah, sekarang kamu sudah tahu untuk tidak punya anak dengan setiap wanita yang kamu temui, mari kita bahas proses membuat bayi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Meishu melanjutkan. Untuk memiliki anak, seorang pria perlu menghubungkan tubuhnya dengan seorang wanita. Atau lebih tepatnya menggunakan bagian di antara kedua kakinya untuk terhubung dengan tubuh wanita tersebut. Apa? Benda itu bisa digunakan untuk membuat bayi. Kupikir itu cuma buat buang air kecil. Seru Yuan dengan nada benar-benar terkejut setelah mengetahui hal ini. Sebenarnya sedikit lebih rumit dari itu sih, tapi ya intinya seperti itu. Dan aksi seperti itu disebut berhubungan seks. Kata Meishu, yang tidak tahu bagaimana caranya masih bisa mempertahankan ekspresi wajah datar saat menjelaskan topik semacam ini kepada Yuan. Baiklah, ini adalah hal-hal mendasar tentang memiliki bayi. Apakah kamu punya pertanyaan? Kata Meishu kepadanya. Ini baru hal-hal mendasar. Astaga, aku tidak pernah menyangka akan serumit ini, gumam Yuan. Lalu dia melanjutkan. Terima kasih sudah memberitahuku, Meishu. Aku telah belajar banyak hari ini. Dan ini baru permulaan hari.
Jangan dibicarakan, kau akan mengetahuinya cepat atau lambat bahkan tanpa aku, kata Meishu. Beberapa saat kemudian, Meishu kembali ke kamarnya setelah membantu Yuan masuk ke dalam game. Dia tidak keberatan menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Senyum hangat muncul di wajah cantik Meishu saat dia mengenakan helm di kepalanya. Setelah masuk ke dalam game, Meishu melihat Feng Yuxiang dan berkata kepadanya, Feng, aku punya pertanyaan. Apa itu? Bagaimana binatang suci memiliki anak? Dan bisakah mereka benar-benar kawin dengan manusia? Tanya Meishu karena hal ini terus melintas di benaknya sejak Yuan menceritakannya. Apa? Kenapa kau menanyakan hal seperti itu kepadaku? Feng Yuxiang menatapnya dengan mata terbelalayak. Aku hanya penasaran, kata Meishu. Ya, binatang suci memiliki metode berkawinan yang berbeda satu sama lain. Tetapi secara umum, sebagian besar binatang suci hanya membutuhkan darah dan energi spiritual untuk mengandung anak, kata Feng Yuxiang setelah sejenak. Apakah hal ini sama dengan manusia? Feng Yuxiang mengangguk. Benar, binatang suci benar-benar bisa kawin dengan manusia. Tetapi situasi seperti itu sangat jarang terjadi, karena sebagian besar binatang suci menganggap manusia sebagai makhluk yang lebih rendah. Setelah hening sejenak, Meishu menanyakan, apa yang terjadi jika manusia dan binatang suci melakukan kawin seperti manusia dengan berhubungan seks? Bisakah mereka hamil dengan cara itu? Rahang Feng Yuxiang terbelalayak setelah mendengar pertanyaan Meishu. Kenapa dia menanyakan hal aneh seperti itu? Apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Muda? Jika manusia dan binatang suci berhubungan seks, biasanya hanya untuk kesenangan, karena lebih efisien untuk kawin menggunakan darah dan energi spiritual, karena hampir selalu dijamin akan menghamilinya, kata Feng Yuxiang setelah sejenak. Begitu, Meishu menyadari bahwa dia mungkin salah menyimpulkan terhadap Yuan karena kurangnya konteks. Sementara itu, yang lain benar-benar bingung dengan percakapan mereka yang sama sekali acak dan tidak pada tempatnya. Sementara itu, di dalam alam mistik, Yuan dan keluarga Lan berkumpul di luar kabin. Kita akan menyerang para iblis hari ini. Apakah kalian semua sudah siap? Tanya kakek Lan kepada mereka. Setelah semua orang mengangguk, kakek Lan melanjutkan. Aku akan menggendong kalian semua dalam wujud binatangku. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi ular putih raksasa, dan dibandingkan dengan Lan Yingying, ukurannya setidaknya 10 kali lebih besar, cukup besar untuk melilit seluruh gunung dengan mudah. Yuan sedikit terkejut melihat wujud binatang kakek Lan. Tetapi dibandingkan dengan Sang Maha Agung yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari sebuah bintang, itu tidak terlalu mengejutkan. Saat semua orang melompat ke punggungnya, kakek Lan tiba-tiba melayang dari tanah dan mulai melata di udara. Ular kerbang, pemandangan yang menakjubkan. Lihat langit, apa-apaan itu? Salah satu peserta, seorang pemain, menatap langit dengan kaget saat menyaksikan seekor ular raksasa melata di antara awan seperti naga. Astaga! Apakah itu naga? Banyak peserta yang salah mengira kakek Lan sebagai seekor naga. Bukan, itu ular. Itu binatang ruh. Tapi aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Karena ia bisa terbang, pastilah setidaknya seorang Grandmaster ruh. Ada binatang ruh sekuat itu di alam mistik? Setengah dari peserta di alam mistik melihat ular terbang di langit karena ukuran kakek Lan yang sangat besar dan jarak yang mereka tempuh. Tentu saja, para penonton di luar alam mistik juga melihat ular raksasa di langit. Binatang ruh macam apa itu? Aku tidak ingat pernah melihat binatang ruh seperti itu sebelumnya di alam mistik, tanya senior Nie kepada orang-orang di seberang bola kristal. Tidak tahu, aku juga tidak ingat pernah melihat binatang ruh seperti itu sebelumnya. Well, alam mistik masih penuh dengan misteri meskipun kita telah menjelajahinya berkali-kali. Sebenarnya, ada desas-desus yang mengatakan bahwa ada binatang suci di suatu tempat di alam mistik. Mungkinkah itu? Salah satu mereka tiba-tiba berkata, apa? Binatang suci? Mana mungkin? Suara lain mencemooh. Beberapa jam kemudian, kakek Lan mendarat di daerah terpencil dan kembali berubah menjadi wujud manusianya. Kita akan berjalan kaki di sini karena kita tidak ingin membangunkan iblis-iblis yang bersembunyi jauh di dalam lembah terlantar, katanya kepada mereka. Sambil berjalan, kakek Lan melanjutkan. Setelah kita menghadapi para iblis, aku akan berurusan dengan Raja Iblis dan menyerahkan 3 iblis lainnya padamu. Aku ingin menghadapi 1 iblis lagi, tetapi aku akan kewalahan hanya dengan Raja Iblis. Aku bisa mengurus 2 iblis sendirian, karena mereka tidak sekuat Raja Iblis. Anak muda, Yingying, kalian berdua urus yang terakhir. Setelah kalian mengurus yang itu,
Aku butuh bantuan kalian untuk membunuh 2 iblis lainnya, karena aku tidak mampu membunuh mereka, kata Nenek Lan. Keduanya mengangguk. Yuan, aku akan mengalihkan perhatian iblis itu sementara kau menyerangnya dengan teknik penyegelan iblismu. Mereka tidak tahu bahwa kau mengetahui teknik seperti itu, dan kita akan memanfaatkan fakta itu untuk keuntungan kita, kata Lan Yingying. Baik, Yuan mengangguk. Setelah menyusuri lembah mati selama 3 jam lagi, mereka mencapai bagian terdalam lembah tersebut. Aneh sekali kita belum bertemu dengan binatang roh apapun, gumam Yuan. Itu karena para iblis memburu mereka semua, kata kakek Lan. Para iblis tidak peduli apakah mereka manusia atau binatang roh, mereka akan memburunya selama itu meningkatkan kultivasi mereka. Bahkan mereka akan memburu iblis lain jika perlu. Sifat agresif dan nafsu tak terpuaskan mereka akan kekuatan adalah alasan utama mengapa mereka berbahaya bagi semua makhluk hidup, dan mengapa mereka akhirnya diburu. Bagaimana iblis dilahirkan? Yuan tiba-tiba bertanya. Sejujurnya, aku tidak bisa memberitahumu, karena aku sendiri tidak tahu. Iblis sudah ada sejak zaman kuno, dan tidak banyak yang diketahui tentang mereka. Mungkin kau akan menemukan informasi seperti itu di surga atas, tetapi di surga bawah, aku ragu ada yang tahu. Jadi begitu. Beberapa waktu kemudian, kakek Lan berkata, aku bisa merasakan kehadiran mereka. Lalu dia melanjutkan, namun mereka juga bisa merasakan keberadaan kita. Aku akan mengalihkan perhatian Raja Iblis terlebih dahulu. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, kakek Lan berubah menjadi wujud binatangnya dan langsung terbang ke langit. Hahaha, aku tidak menyangka kau akan datang ke sini atas kemauanmu sendiri, sehingga kami tidak perlu bersusah payah menerobos dalam hutan suci. Suara berat penuh kebencian tiba-tiba bergema dan diikuti oleh aura kuat yang segera membuat suasana menjadi mencekik. Sesaat kemudian, Yuan dapat melihat sosok yang memancarkan aura kuat itu terbang menuju kakek Lan di langit. Itu Raja Iblis? Gumam Yuan dengan tatapan yang bingung. Iblis ini tampak hampir sama dengan iblis yang telah ia kalahkan, kecuali bahwa ia jauh lebih berotot dan kristal hitam di dadanya jauh lebih besar dan memiliki warna yang lebih pekat daripada iblis sebelumnya. Tentu saja, ia juga jauh lebih kuat dan lebih berbahaya. Raja Iblis ini mengingatkannya pada seseorang, pengultivator berambut merah yang bertarung di langit tepat sebelum Xiaohua menjadi pelayannya, orang yang sama yang mengajarkannya jurus pedang berdarah karena keduanya memancarkan aura jahat. Sesaat kemudian, 3 iblis lagi terlihat terbang di langit, tetapi mereka tidak menatap kakek Lan, melainkan tatapan mereka langsung tertuju pada Yuan dan yang lainnya. Kalian membawa manusia ke sini untuk membantumu? Hahaha, seberapa putus asanya kau? Ketiga iblis itu tertawa sesaat sebelum mendarat beberapa meter dari mereka, masing-masing memancarkan aura yang lebih kuat daripada iblis yang dibunuh Yuan sebelumnya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku mencicipi darah manusia. Sungguh beruntung. Aku akan mengurusi manusia itu dan putri kecil itu. Kalian berdua bisa mengurusi nenek itu. Iblis di tengah berbicara dengan seringai yang besar di wajahnya. Pastikan untuk menyimpan sebagian darah manusia itu untuk kita. Dan jangan bunuh putri kecil itu. Sang tuan ingin bersenang-senang dengannya sebelum mengunyah badannya dan meminum darahnya, kata iblis yang lain. Yuan, ikuti aku. Lan Yingying tiba-tiba bergumam kepada Yuan. Begitu Yuan mengangguk, Lan Yingying berbalik dan mulai berlari. Melihat ini, Yuan juga berbalik dan mengejarnya. Kalian pikir mau kemana kalian lari? Padahal kalian sendiri yang datang ke sini. Dasar bocah lupa diri. Iblis yang berdiri di depan segera mulai mengejar Yuan dan Lan Yingying. Nenek Lan bahkan tidak berusaha menghalangi iblis itu dan membiarkannya mengejar mereka. Ketika 2 iblis lainnya melihat ini, alis mereka terangkat. Nenek Lan tersenyum dan berkata, mereka tidak butuh bantuanku. Bagaimanapun aku sudah kewalahan mengurus kalian bocah nakal. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi ular besar dengan sisik hijau yang menyerupai giok. Apa yang akan kamu lakukan? Meskipun kami tidak bisa mengalahkanmu, kau juga tidak akan bisa membunuh kami. Kedua iblis itu terkekeh setelah melihat Nenek Lan berubah wujud. Sementara itu di langit, Raja Iblis berbicara sambil melayang di depan kakek Lan. Apakah kau benar-benar percaya bahwa kau akan mampu mengalahkan kami karena kau menyerang kami sebelum kami menyerangmu? Apa kau pikir karena kami tidak siap? Apakah kau sudah lupa apa yang terjadi terakhir kali kau mencoba menyerang kami secara tiba-tiba? Kau kehilangan putramu dan rekannya. Kali ini, kau akan kehilangan istrimu, cucumu, dan nyawamu sendiri. Setelah hening sejenak, kakek Lan berbicara. Aku ingat betul apa yang terjadi. Kematian mereka memang disayangkan, tetapi kita berhasil mengurangi jumlah kalian lebih dari setengahnya. Kali ini, kita akan membunuh kalian semua dan membersihkan alam mistik. Senyum di wajah Raja Iblis langsung berubah muram setelah mendengar kata-kata kakek Lan,
dan ia berbicara dengan suara suram. Coba tunjukkan kemampuanmu. Raja Iblis itu meledak dengan aura yang sangat besar dan ia menyerbu kakek Lan. Api suci. Kakek Lan membuka mulutnya dan menyemburkan api ke arah Raja Iblis. Menyebar. Raja Iblis itu menggunakan tangan kosongnya untuk meninju api putih itu, menyebabkan api tersebut berhamburan kemana-mana dan menghujani tempat itu dengan bola-bola api kecil. Maka Raja Iblis mulai bertarung melawan kakek Lan di langit. Sementara itu, Lan Yingying dan Yuan terus melarikan diri hingga mereka berada bermil-mil jauhnya dari yang lain. Kalian berencana lari sampai kapan? Kalian datang jauh-jauh ke sini hanya untuk meninggalkan orang-orang tua itu? Teriak iblis itu sambil mengejar mereka. Beberapa menit kemudian, Lan Yingying akhirnya berhenti berlari dan berbalik. Kita bisa berhenti sekarang, Yuan. Setan itu juga tiba-tiba berhenti dan menatap mereka dengan mata menyipit, bertanya-tanya apa yang mereka rencanakan. Yuan, aku akan mengalihkan perhatiannya sesuai rencana. Serang dengan teknik penyegalanmu saat ada kesempatan, kata Lan Yingying kepadanya menggunakan indera ilahi. Yuan mengangguk. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lan Yingying berubah wujud menjadi binatangnya dan segera menyerbu iblis itu. Oh, kau akan menyerangku sendirian? Apa kau membawa manusia itu hanya untuk menonton? Iblis itu terkejut ketika Yuan tetap tinggal di belakang sementara Lan Yingying menyerangnya sendirian. Lan Yingying menggunakan ekornya seperti cambuk, menyerang iblis itu dengan ekornya dan menimbulkan suara retakan di udara saat mengenai sasaran. Iblis itu bahkan tidak berusaha menghindari serangan tersebut, dan hanya menggunakan lengannya untuk menangkisnya. Iblis itu terlempar jauh akibat benturan, tetapi pada akhirnya tidak mengalami luka apapun. Hahaha, ayo lawan aku. Hibur aku sebentar sebelum aku membunuh manusia itu. Iblis dan Lan Yingying mulai saling menyerang, dengan cepat mengubah tempat kejadian menjadi kacau. Putri kecil, orang tuamu sungguh lezat. Tubuhku masih gemetar setiap kali mengingat betapa nikmatnya daging mereka. Aku penasaran bagaimana rasamu. Iblis itu menjilat bibirnya, menganggap pertarungannya dengan Lan Yingying sebagai lelucon, seolah-olah sedang bermain-main dengannya. Diam! Serangan Lan Yingying langsung menjadi lebih agresif, jelas-jelas terganggu dengan kata-kata iblis itu. Hahaha, kau marah putri kecil, kau ingin membunuhku. Sayangnya kau tidak punya kekuatan untuk membunuhku, dan sebentar lagi kau akan menyaksikan kedua bajingan tua itu masuk ke dalam perut kami. Iblis itu terus memprovokasi Lan Yingying. Beberapa menit kemudian, setelah iblis itu sepenuhnya asyik bertarung melawan Lan Yingying, ia melupakan kehadiran Yuan yang tampaknya tidak berarti. Api suci. Lan Yingying membuka mulutnya dan melepaskan semburan api putih ke arah iblis itu yang bahkan tidak berusaha menghindar. Kau tidak belajar ya? Kau tidak akan bisa melukaiku dengan api selemah itu, apalagi membunuhku. Iblis itu menepis kobaran api putih dari tubuhnya seolah-olah itu hanya debu. Aku sudah cukup mengganggumu. Aku ingin sekali memakanmu di sini dan sekarang, tetapi sayangnya Raja Iblis akan membunuhku jika aku melakukannya, jadi aku harus menahan diri dan tidak membunuhmu. Iblis itu tiba-tiba berhenti ketika merasakan sesuatu menusuk tubuhnya dan menyebabkannya menunduk ke bawah. Hah? Iblis itu mengangkat alisnya ketika melihat pedang besar menembus tubuhnya dari belakang. Lalu ia menoleh dan menatap sosok bertopeng yang berdiri di belakangnya dengan ekspresi kesal di wajahnya, lalu berbicara dengan suara tenang. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Manusia, seharusnya kau lari saja saat ada kesempatan. Aku bahkan sudah melupakanmu karena kehadiranmu seperti semut. Tapi Yuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menarik Empyrean Overlord dari tubuh iblis itu, lalu mundur beberapa langkah. Hah, sungguh lelucon. Seolah-olah mainan seperti itu bisa melukaiku. Iblis itu menatap Yuan dengan jelas menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Kau yakin? Tanya Yuan sambil menunjuk tubuh iblis. Apa? Setan itu menunjuk ke bawah dan alangkah terkejutnya dia, lubang di tubuhnya sama sekali tidak beregenerasi. Bahkan lubang itu malah berubah menjadi batu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau lakukan padaku barusan, manusia? Iblis itu meraung ke arah Yuan dengan urat-urat menonjol di wajahnya. Yuan mengangguk dan berkata, itu bukan apa-apa, hanya teknik penyegalan iblis. Apa? Iblis itu terkejut setelah mendengar ucapan Yuan. Begitu menyadari situasinya, ia meraung amarah. Sialan kau manusia, kau pasti dari klan penyegal iblis. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak seperti iblis Yuan yang sebelumnya disegel, iblis ini masih bisa bergerak dan melepaskan auranya setelah terkena serangan penyegalan iblis. Kemungkinan besar karena ia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun efek pembatuan sepertinya menyebar jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Begitu pula Yuan juga jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sial, sial, sial. Aku mengutukmu manusia, aku mengutukmu, klan penyegal iblis. Sayangnya iblis itu tidak dapat menyelesaikan kalimat terakhirnya sebelum disegel oleh serangan penyegalan iblis.
Yuan, mari kita biarkan iblis ini dulu agar kita bisa membantu kakek nenekku. Kita bisa menghabisinya nanti saja, kata Lan Yingying kepadanya. Lalu ia melanjutkan, dengan cara ini, kita tidak akan memperingatkan iblis-iblis yang lain. Setelah disegel, mereka tidak akan bisa bergerak setidaknya selama beberapa ratus tahun. Yuan mengangguk, dan mereka pun kembali ke sisi Nenek Lan. Nenek Lan menggunakan ekornya seperti cambuk, membuat para iblis terpental setiap kali mereka mencoba mendekatinya. Apa kalian datang ke sini hanya untuk bermain-main? Seolah-olah serangan lemah seperti itu bisa membunuh kami. Para iblis akan kembali padanya, tidak peduli berapa kali mereka dilempar oleh ekornya. Namun, Nenek Lan mengabaikan mereka dan terus mengulur waktu untuk Yuan dan Lan Yingying, karena merekalah satu-satunya harapannya untuk membunuh mereka. Di langit, kakek Lan dan Raja Iblis pun juga saling bertukar ratusan pukulan hanya dalam beberapa menit. Ular tua, kalian kehilangan kesempatan untuk membunuh kami ketika manusia sialan itu gagal membunuh kami ratusan ribu tahun yang lalu. Bahkan jika garis keturunan kalian berlanjut selama beberapa generasi, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Raja Iblis tertawa bahak-bahak. Para iblis adalah entitas tertua di alam mistik, karena mereka telah bertahan hidup selama ratusan ribu tahun, bahkan sebelum sang penguasa menjadi tuan alam mistik. Namun, meskipun hidup begitu lama, kultivasi mereka tidak banyak meningkat, terutama karena mereka hanya dapat berkembang sampai batas tertentu dengan jumlah energi spiritual yang terbatas di alam mistik. Oleh karena itu, mereka sangat ingin keluar dari alam mistik agar mereka dapat terus berkembang. Tidak peduli berapa banyak waktu yang diberikan kepada mereka, jika mereka tidak memiliki energi spiritual yang cukup untuk mencapai terobosan, kultivasi mereka akan tetap tidak berubah. Setelah kami mengurus keluargamu, kami akan membunuh semua manusia di dunia terkutuk ini. Pada akhirnya, kami akan menemukan cara untuk memasuki pagoda mistik dan membuka segel yang telah mengunci kami di dunia ini terlalu lama. Hahaha, kau ingin meninggalkan alam mistik? Jangan harap, Raja Iblis. Sekalipun kau berhasil membunuh kami semua, kau tidak akan pernah bisa memasuki pagoda mistik. Tahukah kau mengapa? Karena kau tidak memiliki kuncinya. Hahaha. Kunci? Apa yang kau bicarakan? Raja Iblis langsung mengerutkan kening, karena ini pertama kalinya ia mendengar tentang kunci yang dibutuhkan untuk membuka alam mistik. Kau ingin tahu? Sayang sekali, itu saja yang akan kau ketahui tentang pagoda mistik. Kakek Lan tertawa. Sebenarnya kakek Lan tidak tahu apa-apa tentang pagoda mistik, dan dia hanya menyebutkan kunci hanya untuk mempermainkan Raja Iblis. Tentu saja, Raja Iblis tidak berpikir bahwa ia sedang dibohongi, karena apa yang dikatakan kakek Lan cukup logis. Ceritakan padaku tentang kunci sialan ini. Raja Iblis meraung, auranya meningkat ke level yang benar-benar baru saat ia mulai serius. Buat saya, aura kakek Lan coba meningkat. Ketika aura mereka bertabrakan, hal itu menciptakan tekanan yang sangat besar di area tersebut yang membuat pohon-pohon mati itu tenggelam sedikit lebih dalam ke dalam tanah. Sementara itu, di daerah Nenek Lan, ketika para iblis menyadari Raja Iblis mulai serius, mereka pun ikut menjadi serius. Sepertinya sudah saatnya kita berhenti bermain-main dan membunuhmu sekali dan untuk selamanya. Para iblis memancarkan aura mengerikan yang menyebabkan tanah di sekitar mereka berubah menjadi hitam. Tidak peduli berapa kali kau menyerang kami tidak akan mati. Mengapa kau tidak menyerah saja dan membiarkan kami memberimu kematian yang menyakitkan? Atau kau bisa melawan dan kami akan memakanmu hidup-hidup. Namun, senyum misterius muncul di wajah Nenek Lan dan dia berkata, memang, sebaiknya kita akhiri ini. Tombak darah. Para iblis memanggil tombak merah menggunakan darahnya. Tangkap dia. Tepat ketika para iblis bersiap menyerang Nenek Lan, salah satu iblis merasakan tekanan luar biasa muncul di belakangnya, menyebabkannya berhenti dan berbalik. Iblis itu bergumam dengan suara tercengang saat sesosok bertopeng hitam mengayunkan pedang besar di tangannya secara horizontal, membelah tubuhnya menjadi dua. Dari mana asal manusia ini? Dan apa yang terjadi pada orang yang mengejarnya? Iblis lainnya juga terkejut ketika menyadari pasangannya telah diserang secara tiba-tiba. Namun, iblis itu tidak khawatir tentang pasangannya, karena ia yakin bahwa luka ringan seperti itu tidak akan mampu membunuhnya. Adapun iblis yang terbelah menjadi dua itu, ia mengerutkan kening ketika menyadari tubuhnya tidak beregenerasi. Apa yang terjadi? Seru iblis itu beberapa saat kemudian. Namun, Yuan tidak menanggapinya dan mengalihkan perhatiannya ke iblis kedua. Aku kagum dengan keberanianmu kembali ke tempatnya, tapi itu pilihan yang bodoh, manusia.
Ini bukan pertarungan yang bisa kau masuki sesuka hatimu. Kau tidak pantas berdiri di medan perang yang sama dengan kami. Teriak iblis itu sambil melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Yuan. Yuan segera menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar tombak itu sebelum mendekati iblis itu. Apa yang akan kau lakukan dengan pedang itu? Mata iblis itu membelalak kaget ketika akhirnya memperhatikan Empyrean Overlord yang berada di genggaman Yuan. Namun, sebelum sempat berlanjut, Yuan menusukkan pedang tepat di antara dadanya. Sementara itu, iblis lain yang tubuhnya terbelah menjadi dua, berubah menjadi batu. Ah, apa yang terjadi? Apa yang menimpa tubuhku? Teriak iblis itu dengan keras. Ini teknik penyegelan? Iblis kedua terkejut melihat ini, dan ia menatap pedang itu di dadanya dengan ekspresi ketakutan. Jangan bilang begitu. Yuan tidak mengatakan apa-apa dan mencabut pedang dari tubuhnya, membiarkan efek pembatuan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kau balik lebih cepat dari yang kukira, anak, persis seperti pertama kali, kata Nenek Lan kepadanya, sambil tersenyum. Maaf, saya tidak bisa kembali lebih cepat, kata Yuan. Sial, tubuhku. Kenapa? Kenapa ada seseorang dari klan penyegel iblis di sini? Dan pedang itu, kau mestinya... Kedua iblis itu menatap Yuan dengan takut di mata mereka, sesuatu yang belum pernah mereka alami sejak sang penguasa meninggalkan alam mistik. Sementara itu, di udara, Raja Iblis menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menoleh ke tanah di mana Yuan dan yang lainnya berada. Ketika menyadari Yuan dan Empyrean Overlord di genggamannya, mata Raja Iblis membelalak dengan terkejut dan ia meraung dengan suara penuh kebencian. Pedang itu, tidak mungkin. Kau telah balik? Apa yang kau bicarakan? Kakek Lan menatap Raja Iblis dengan ekspresi bingung. Namun, Raja Iblis sama sekali mengabaikan kakek Lan dan terus menatap sosok Yuan dengan tak percaya. Topeng, pedang itu. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kau memutuskan untuk kembali ke alam mistik, Tuan. Senyum lebar muncul di wajah Raja Iblis, tetapi ada juga sedikit rasa takut di matanya. Apa? Seru kakek Lan dengan suara terkejut ketika mendengar Raja Iblis memanggil Yuan dengan sebutan Tuan. Aku tidak akan melupakan penghinaan yang kau timpakan padaku pada hari itu. Berapapun tahun berlalu, Tuan. Raja Iblis tiba-tiba terbang menuju lokasi Yuan. Awas! Kakek Lan berteriak lantang untuk memperingatkan Yuan dan yang lainnya tentang kehadiran Raja Iblis. Hah? Yuan menoleh mendengar suara kakek Lan, dan betapa terkejutnya dia, Raja Iblis di langit sedang terbang ke arah mereka. Raja Iblis meninju Yuan dengan seluruh kekuatannya, karena ia tidak ingin mengambil resiko kesempatan ini untuk mengejutkannya. Untungnya bagi Yuan, kakek Lan telah memperingatkannya tepat sebelum Raja Iblis melancarkan serangannya, memberinya waktu sepersekian detik untuk bereaksi dan melindungi dirinya dengan Empyrean Overlord. Namun, dampaknya sungguh berbeda, dan Yuan terlempar beberapa meter jauhnya, menabrak pepohonan dan menghancurkannya dengan punggungnya. Yuan berhasil menstabilkan dirinya setelah terlempar sekitar 200 meter. Setelah itu, ia batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Serangan yang sangat dahsyat. Jika aku tidak menangkis serangan itu, aku mungkin sudah mati barusan. Tubuh Yuan gemetar memikirkan hal itu, namun matanya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan, karena ia belum pernah didorong hingga sejauh ini sebelumnya. Yuan, apa kau baik-baik saja? Lan Yingying segera menghampirinya. Ya, aku baik-baik saja. Yuan mengangguk. Yuan, tunggu sebentar. Kau bukan sang penguasa. Siapa kau? Dan dari mana kau mendapatkan pedang itu? Raja Iblis akhirnya menyadari tingkat kultivasi Yuan yang terlalu rendah untuk menjadi sang penguasa dan menghentikan serangannya. Semenit kemudian, kedua kakek dan nenek berdiri di antara Yuan dan Raja Iblis. Jika pemuda itu adalah Tuan, dia pasti sudah membunuhmu semudah bernapas, kata kakek Lan. Kalau begitu, dia pasti keturunan sang dewa. Apalagi pedang di tangannya itu milik sang dewa, ungkap Raja Iblis, karena ia tak akan pernah melupakan kehancuran yang ditimbulkan pedang itu pada para iblis. Apa? Benarkah? Keluarga Lan terkejut mengetahui hal ini, karena mereka sendiri tidak tahu bahwa pedang di tangan Yuan pernah menjadi milik Tuan. Apakah itu sebabnya aku merasa ada semacam keterikatan dengannya? Lan Yingying akhirnya menyadari mengapa dia tertarik pada pedang itu. Ternyata itu adalah pedang milik Tuan. Jadi Kaisar Pedang adalah tuannya, gumam Yuan. Apakah ini berarti Kaisar Pedang telah mati? Apalagi Feng Yuxiang menyebutkan bahwa dia menemukan penguasa Empyrean di makam warisan, tempat para kultivator kuat meninggalkan warisan mereka karena mereka hampir meninggal. Itu tidak mungkin, dia bukan keturunan Tuan. Kita sudah menguji darahnya, kata kakek Lan.
Raja Iblis menoleh untuk melihat kedua iblis yang telah disegel Yuan. Kalau begitu, kau pasti seseorang dari klan penyegel iblis yang juga berafiliasi dengan Tuan. Bagaimanapun, aku tidak bisa dan tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ia menatapnya dengan tatapan haus darah. Pedang darah. Raja Iblis memanggil senjatanya menggunakan darahnya. Meskipun kalian berempat, itu tidak akan cukup untuk membunuh Tu, apalagi jika sang raja tidak bersama kalian. Raja Iblis mulai mendekati mereka dengan auranya yang semakin kuat. Anak muda, kita akan mengalihkan perhatiannya sementara kau mencari kesempatan untuk menyerangnya dengan jurus penyegelan iblis, kata kakek Lan kepadanya. Baik, Yuan mengangguk. Ayo kakek nenek, Ying-Ying, kamu tetap di sini. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Meskipun Lan Ying-Ying tidak mau mengakuinya, dia memang benar-benar tidak layak untuk berada di medan pertempuran ini. Beberapa saat kemudian, kedua kakek nenek itu menyerang Raja Iblis. Hahaha, apa kau mencoba mengalihkan perhatianku sementara manusia itu menunggu kesempatan untuk menyegelku? Aku tidak sebodoh iblis yang lain. Raja Iblis tertawa terbahak-bahak sambil mulai melawan kedua ular itu. Dan setiap kali ada kesempatan, ia akan melancarkan serangan ke arah Yuan untuk memberitahunya bahwa ia mengawasinya. Aku akan melawannya, kata Yuan tiba-tiba setelah beberapa saat. Apa? Kau tidak bisa. Raja Iblis berada di level yang berbeda. Kau tidak akan bisa mendekatinya, apalagi menyerangnya, kata Lan Ying-Ying. Mungkin tidak pada levelku saat ini, tapi jika aku meningkatkan kultivasiku secara tidak sengaja, Yuan berbicara sambil menoleh ke arah iblis-iblis yang disegel Nok jauh dari mereka. Apa yang kau rencanakan? Tanya Lan Ying-Ying kepadanya. Aku akan membunuh mereka dan memakan inti iblis mereka, jawab Yuan yang mengejutkannya. Kau serius? Ia menatapnya dengan mata terbelalai. Yuan mengangguk. Jika benar pendiri klan penyegel iblis mampu memakan inti iblis, aku seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama, karena aku memiliki fisik yang sama. Tapi itu hanya rumor, sebuah legenda. Inti iblis sama sekali berbeda dengan inti monster. Itu terlalu berbahaya, kata Lan Ying-Ying. Mungkin beresiko, tapi kita tidak akan tahu kecuali aku mencobanya, kata Yuan, dan ia melanjutkan. Jangan khawatir, aku punya firasat semuanya akan baik-baik saja. Lan Ying-Ying membuka mulutnya, tetapi sayangnya dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun dan membiarkan pria itu mencoba memakan inti iblis itu. Sesaat kemudian, Yuan mengarahkan Empyrean Overworld ke arah iblis-iblis yang disegel dan menarik nafas dalam-dalam, bersiap untuk menggunakan serangan pedang pemecah singa.